Gizi tenaga kerja. Zat gizi yang diperlukan para tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja dan produktivitas setinggi-tingginya. Kapasitas kerja adalah kemampuan kerja yang berkaitan dengan status kesehatan, keadaan gizi kerja, dan kemampuan fisik. Beban kerja yaitu beban kerja fisik, mental, sosial, penempatan seseorang tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat meliputi kesesuaian pengalaman, keterampilan, motivasi. Beban tambahan akibat lingkungan kerja, tambahan beban kerja yang langsung berakibat pekerjaan sehari-hari. Faktor penyebab beban tambahan akibat lingkungan kerja. Faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, faktor fisiologis, faktor mental psikologis. Faktor fisik, kebisingan, penerangan, suhu, radiasi, getaran mekanis, cuaca kerja, kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan, dan radiasi. Faktor fisiologis, konstruksi mesin, sikap badan kurang baik, cara kerja yang salah menimbulkan kelelahan atau kurangnya fungsi maksimal, alat-alat tertentu, lambat laun menimbulkan perubahan fisik pekerja. Faktor mental psikologis, suasana kerja, hubungan di antara pekerja atau dengan pimpinan, pemilihan kerja. Upaya kesehatan kerja, upaya penyelesaian antara kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Kesegaran jasmani, kemampuan tenaga kerja melaksanakan secara selamat dan efektif aktivitas dan upaya jasmani sehubungan dengan kebutuhan hidup dalam kaitannya dengan pekerjaan, kebutuhan energi dan zat gizi, energi, angka kecukupan gizi menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menggunakan cara taksiran BMR, FAO, WHO, UNU tahun 1985. Hal-hal yang dapat menambah energi untuk bekerja. Makan pagi sebelum bekerja, pemberian makan siang pada waktu istirahat, pemberian makanan ekstra yang bergizi untuk pekerja yang bekerja pada resiko tinggi atau bekerja shift malam. Jika nilai gizi terpenuhi, tidak perlu ditambah frekuensi makan. Multivitamin tidak perlu diberikan ekstra jika sudah dipenuhi jumlah yang dibutuhkan. Tujuan pemberian makan pada tenaga pekerja. Yang pertama, memenuhi kebutuhan biologi tinggi, vitamin, dan cairan. apa ini? Memperoleh status gizi optimal, memperoleh cukup energi dan zat gizi untuk mencapai produktivitas, mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, membina hubungan kerja yang harmonis. Pengadaan kantin. Tanggung jawab kepada pihak manajemen. Pengadaan kantin yang pertama, tanggung jawab pihak manajemen lebih dari 50 orang. Biaya perusahaan, letak terpisah dari bagian lain, luas 25 meter persegi per 50 orang. Pemberian makan waktu istirahat 4-5 jam setelah kerja. Petugas mendapat penyuluhan tentang gizi, kesehatan, kebersihan. Petugas harus dikontrol kesehatannya. Pakaian petugas khusus. Makan dilayani dengan kupon. Harus mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan 712 tahun 1986. Persyaratan kesehatan jasa boga. Syarat pemberian makan pada tenaga kerja. Energi sesuai kelompok umur, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan aktivitas. BMR meningkat 0,5% setiap kenaikan suhu udara 1 derajat Celcius. BMR meningkat 5% pada penurunan suhu udara 10 derajat Celcius.
TE total energi ya. Karbohidrat 55-70% dari total energi, protein 10-15% dari total energi, protein 16-18% dari total energi, resiko tinggi infeksi, paparan bahan kimia, polusi, dan radiasi, lemak 20-25% dari total energi. Protein untuk pekerja yang beresiko tinggi infeksi, terpapar bahan kimia, dan polusi dan radiasi dianjurkan 16-18% dari total energi. Cairan pada lingkungan kerja panas, suhu tinggi dan pekerjaan berat 2,8 liter, suhu tinggi dan pekerjaan ringan 2 liter, suhu meningkat, cairan dan elektrolit hilang, penambahan natrium 0,1 jika cairan sudah diadaptasi, natrium 0,2% jika cairan belum diadaptasi. Suhu tinggi mengakibatkan heart cramps, kejang-kejang otot tubuh dan perut sakit, heat exhaustion, cuaca sangat panas, tekanan darah turun, heat stroke, suhu badan naik, kulit kering panas, stroke. Cukup BM. Sumber vitamin C untuk mengurangi pengaruh zat toksik. Cukup sumber zat besi untuk mencegah anemia. Memenuhi cita rasa dan penampilan hidangan yang menarik, cita rasa bumbu, kerenyahan, keempukan, aroma, tingkat kematangan, suhu, penampilan, warna, konsistensi, besar porsi, bentuk, alat hidang, dan cara menghidangkan. Menaksir angka kecukupan energi berdasarkan pada pengeluaran energi BMR. Berat badan yang BB yang digunakan adalah BB sesungguhnya actual body weight, tetapi tergantung tujuannya dapat juga digunakan BB ideal menurut umur, jenis kelamin, dan tinggi badan. Rumus untuk menaksir nilai BMR. B sama dengan berat badan per kilogram. Faktor aktivitas dan energi expenditure menurut jenis aktivitas. Pengelompokan aktivitas fisik, kategori aktivitas ringan, jenis kegiatan seperti pegawai kantor, profesi guru, dokter, perawat, ibu rumah tangga, pelayan toko, sedang, industri, mahasiswa, pekerja bangunan, ABRI, tidak di lapangan, perkebunan, nelayan, berat, bertani, kuli, tentara di lapangan, buruh pabrik baja, olahragawan, penari, sangat berat, tukang becak, konstruksi bangunan. Parameter status gizi tenaga kerja. Parameter antropometri. IMT berat badan per tinggi badan. Lila lingkar lengan atas. Lila lebih dari sama dengan 23,5 cm normal atau tidak, kekurangan energi. Lila kurang dari 23,5 cm. KEK. Parameter anamnesa makanan. Parameter anamnesa makanan, asupan protein, vitamin C, mineral, zat besi dan yodium, cairan. Parameter laboratorium, general check up perkara. Pemeriksaan hemoglobin secara berkala untuk pekerja wanita, pemberian tablet FE-folat selama 10 hari berturut-turut untuk 1 tablet, untuk yang haid dan yang tidak haid diberikan 1 tablet setiap 16 minggu. Pemberian obat cacing tetapi tidak diberikan kepada ibu hamil trimester pertama.
penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja tentang penyuluhan gizi, penyediaan makanan di tempat kerja, pemberian kapsul vitamin A, pemberian kapsul yodium di daerah endemik.